semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang akan dijelaskan oleh Zulfahmi Amriansyah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perbedaannya terlebih dahulu. Yang pertama ada berdasarkan jenis data. Metode kualitatif jenis datanya adalah kualitatif, sedangkan metode kuantitatif jenis datanya adalah data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang dihasilkan dari cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat, dan mutu objek yang bersangkutan. Berbeda dari data kuantitatif yang bersifat numerik, data kualitatif bersifat non-numerik, seperti cantik, tampan, gagap, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk melakukan penafsiran terhadap fenomena sosial. Metodologi penelitian yang dipakai adalah multi-metodologi, sehingga sebenarnya tidak ada metodologi yang khusus. Sedangkan tujuan penelitian kuantitatif adalah pengembangan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori, dan hipotesis yang dikaitkan dengan fenomena alam. Yang ketiga, berdasarkan objek penelitian. Metode kualitatif lebih berfokus pada satu objek penelitian saja, sedangkan metode kuantitatif bisa lebih dari satu objek penelitian. Yang keempat, berdasarkan instrumen yang digunakan. Pada metode kuantitatif, instrumen penelitian yang biasa digunakan adalah angket, kuesioner, atau instrumen yang lain. Namun pada metode kualitatif, instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri. Artinya peneliti sendirilah yang harus terjun langsung ke dalam penelitian agar bisa melihat dan merasakan fakta yang sebenarnya. Yang kelima, berdasarkan orientasi. Penelitian kualitatif lebih berorientasi pada proses penelitian, sedangkan penelitian kuantitatif lebih berorientasi pada hasil penelitian. Yang keenam, berdasarkan proses. Metode kuantitatif menggunakan proses deduktif, induktif, sedangkan metode kualitatif adalah induktif. Yang ketujuh, berdasarkan sifat realitas. Dalam metode kuantitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme, realitas dipandang sebagai suatu yang konkret, dapat diamati dengan panca indera, dapat dikategorikan menurut jenis, bentuk, warna, dan perilaku, tidak berubah, dapat diukur dan diverifikasi. Dalam penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau paradigma interpretif, suatu realitas atau objek tidak dapat dilihat secara parsial dan dipecah ke dalam variabel. Berdasarkan hubungan variabel, pada metode kualitatif hubungan antara variabel adalah timbal balik atau interaksi. Pada metode kuantitatif lebih kepada sebab akibat. Yang kesembilan, berdasarkan penggunaan. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Penelitian ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi, ingin diketahui pengaruh perilaku tertentu terhadap orang lain. Bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian, penelitian ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur, ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan tentang validitas pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Metode kualitatif digunakan apabila masalah penelitian belum jelas, untuk memahami makna di balik data yang tampak, untuk memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Satu, merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian guna memecahkan sebuah masalah. Yang kedua, memiliki objek dan subjek, memiliki variabel. Yang ketiga, menerapkan metode pengumpulan data yang sistematis dan terbuka hingga bisa dinilai pihak lain.
Yang kelima, melibatkan inferensi atau simpulan detail-detail pengamatan empiris ke suatu kesimpulan umum. Yang keenam, membandingkan data, mencari kesamaan dan perbedaan untuk menemukan pola tertentu pada data. Yang ketujuh, menggunakan prosedur untuk menghindari kesalahan analisis dan penarikan inferensi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.